Ya, PT Bumi Serpong Damai Tbk mencatatkan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 7,1 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Ya, capaian marketing sales tersebut setara dengan 71% dari target sepanjang tahun 2025 yang sebesar 10 triliun rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk mencatatkan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 7,1 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025 atau setara dengan 71% dari target tahun 2025 sebesar 10 triliun rupiah. Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya mengatakan, capaian itu tumbuh sekitar 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,84 triliun rupiah. Segmen residensial dan komersial masih menjadi penopang utama kinerja pra-penjualan. Dari total capaian marketing sales, segmen residensial menyumbang 3,14 triliun rupiah atau sekitar 44%. Sedangkan segmen komersial menyumbang pra-penjualan 3,33 triliun rupiah atau 47% dari total pra-penjualan. Perinciannya meliputi penjualan ruko 1,88 triliun rupiah, kafling komersial 1,08 triliun rupiah, dan unit apartemen 372 miliar rupiah. Perseroan juga akan memanfaatkan kebijakan pajak pertama nilai ditanggung pemerintah yang masih berlaku hingga akhir 2026. Menurut manajemen Perseroan, dukungan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah termasuk penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia serta pelonggaran likuiditas menjadi sinyal positif bagi sektor properti. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, penjualan PT John Lynn Agroraya Tbk atau JAR terus menanjak hingga kuartal 3 tahun ini. Ya, emiten CPO milik Haji Isam ini berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba yang solid. John Lynn Agroraya membukukan penjualan sebesar 3,08 triliun rupiah per September 2025, naik 17,24% secara tahunan dari 2,63 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan terbesar datang dari segmen fatty acid methyl ester atau FEM sebesar 2,56 triliun rupiah, disusul PFAD 231,36 miliar rupiah, crude glycerin 165,99 miliar rupiah, dan minyak goreng 64,15 miliar rupiah. Sementara itu segmen kernel menyumbang 43,9 miliar rupiah, fatty matter 20,91 miliar rupiah, dan tandan buah segar 2,18 miliar rupiah. Meski beban pokok penjualan naik menjadi 2,64 triliun rupiah, laba bruto tetap menguat hingga 445,40 miliar rupiah atau melonjak 47,81% secara tahunan. Laba bersih pada kuartal 3 2025 tercatat 224 miliar rupiah, naik 44,19% dibandingkan tahun lalu. Dengan kinerja tersebut, laba per saham dasar meningkat menjadi 24,27 miliar rupiah. Total aset JARR mencapai 3,99 triliun rupiah. Dengan liabilitas 2,11 triliun rupiah dan ekuitas 1,87 triliun rupiah. Perusahaan juga memiliki kas dan setara kas sebesar 256,07 miliar rupiah, naik signifikan dari 131,98 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, jangan kemana-mana, Market Buzz akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk membukukan kinerja positif pada periode 9 bulan pertama tahun ini. Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan tercatat meningkat 16,5%. Ya, berdasarkan laporan keuangan, Perseroan mencatatkan pendapatan senilai 3,98 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Pendapatan usaha meningkat 9,98% secara tahunan, sejalan dengan catatan pertumbuhan di sejumlah segmen operasi Perseroan.
Ya, di Jakarta dan juga Jawa Barat misalnya perseroan membukukan pendapatan bersih senilai 3,03 triliun rupiah, tumbuh 5,51% secara year on year. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pendapatan mencapai 947,79 miliar rupiah, meningkat 27,24% secara tahunan. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, perseroan membukukan laba bersih senilai 1,01 triliun rupiah per kuartal 3 tahun ini atau naik sebesar 16,5% secara year on year. Beberapa kemudian juga masih dilihat sebagai satu hal yang dapat berpotensi untuk memberikan dampak mengenai pelemahan dari beberapa emiten-emiten begitu yang ada di Indonesia. Baik, kita bahas saham-saham pilihan di pagi hari ini, Pak Wawan. Di antaranya adalah BBCA yang Anda rekomendasikan buy. Analisis lengkapnya seperti apa, Pak Wawan? Ya, untuk BBCA kinerja Q3-nya solid sekali ya, labanya masih naik, lalu juga buyback dari BCA up to 9.300 itu masih berlaku sampai dengan akhir tahun. Jadi sulit untuk BBCA terkoreksi dalam gitu ya. Jadi level saat ini masih cukup menarik di bawah 8.500, sekitar 8.350, 8.300 akan menjadi entry point yang menarik kalau yang belum punya. Kalau yang sudah bisa dipertimbangkan untuk melakukan akumulasi up begitu, karena target akhir tahun ya minimal akan kembali ke level buyback BCA gitu ya, 9.200 sampai dengan 9.300. Baik, dari BBCA kita bergeser ke Astra Internasional. Apa yang menarik dari Astra Internasional ini, Pak Wawan? Astra ini ada 3 hal. Satu, dia akan bagi dividen yang cukup besar di tanggal 31 Oktober nanti. Jadi cukup menarik untuk melihat efek daripada pembagian dividen ini ke Astra ya. Lalu juga dari sisi penjualan, ini Astra sudah mulai ada peluang ekspor trade shift antara US China. Ini kalau ada deal menguntungkan untuk Astra. Dan juga sebetulnya ya ini rumor, tetapi ada rumor bahwa Jardine sebagai shareholder terbesar dari Astra berniat untuk melakukan divestasi, dan ini membuat banyak konglomerasi lokal gitu tertarik untuk mengakumulasi Astra. Jadi target untuk Astra sendiri itu bisa sampai 7.000 di tahun depan. Oke, baik, sudah lama tidak mendengar Indofood ataupun INDF direkomendasikan. Analisis lengkapnya apa yang membuat INDF kemudian kembali dilirik, Pak Wawan? Ya, untuk Indofood sendiri ini merupakan holding ya dari banyak bisnisnya Salim Group. Salah satunya ya ada Indofood CBP ada di situ, lalu juga ada Aali, ada minyak goreng, dan bahkan ada Indomaret pun ada di bawah konglomerasinya Indofood. Jadi kalau kita memang melihatnya bahwa terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi, lalu juga masyarakat juga akan diuntungkan dengan adanya BLT dari pemerintah, ini diharapkan ini akan menguntungkan untuk penjualan dari Indofood. Jadi target Indofood itu kembali ke level 8.000-an di tahun depan. Oke, baik. Dari Indofood kita ke Telkom, seperti apa Pak Wan? Ya, Telkom ini secara katalis akan ada spin-off dari anak usaha yang diharapkan, lalu juga laba Q3 itu ada peningkatan dibanding sebelumnya, jadi ini bisa menjadi entry point yang menarik. Dan secara teknikal kalau Telkom bisa bertahan di atas 3.400-an itu menembus pola double bottom ya, jadi sangat mungkin untuk Telkom ini kembali menguat mendostrasi sampai akhir tahun ke level 3.800-an. Jadi kita rekomen buy untuk Telkom kalau mampu bertahan di atas 3.300.